Assalamualaikum, halo. Di video kali ini saya akan ngebahas salah satu smartphone-nya Oppo yang sampai sekarang ternyata masih banyak yang suka. Ini dia Oppo A5 2020. Ya, HP ini memang udah dianggap discontinue alias nggak diproduksi dan dijual lagi oleh Oppo. Tapi masih banyak kok yang jual di toko online. Kisaran harga cukup bertahan antara 2,2 sampai 2,5 juta rupiah untuk varian terendah RAM 3GB dan internal 64GB. Kenapa didiscontinue? Karena HP ini udah ada penggantinya, yaitu Oppo A5 II. Ya, Oppo A5 II memang punya beberapa keunggulan, mulai dari desainnya yang baru, layar naik kelas ke resolusi Full HD+, sedikit upgrade di kamera selfie, dan juga fast charging 18 watt. Selain itu, masih pakai SoC yang sama, Snapdragon 665, kapasitas baterai tetap 5000 mAh, dan spek kamera belakang yang juga mirip. Nah, meskipun begitu, menurut saya ada dua alasan kenapa Oppo A5 2020 masih lebih baik dari Oppo A5 II. Yang pertama adalah kualitas speaker. Kedua HP ini memang mengandalkan fitur dual speaker yang nggak ditawarkan HP sekelasnya. Tapi ternyata di A5 2020, output speakernya justru lebih baik dari A5 II. Speaker di Oppo A5 2020 terdengar lebih clear, lebih cering gitu. Sedangkan speaker di A5 II ini malah rasanya biasa-biasa aja. Yang kedua soal charging, nggak usah khawatir, meskipun HP ini belum dilengkapi fitur fast charging 18 watt seperti di Oppo A5 II, setelah saya tes, Oppo A5 II hanya sedikit lebih cepat beberapa menit di awal-awal. Tapi begitu HP dicas sampai dengan 100%, A5 2020 justru lebih unggul 1 menit, selesai di waktu 2 jam 12 menit. Aneh kan? So, dari segi pengisian daya, kedua HP ini masih imbang lah. Nah, selanjutnya fokus ke sistem operasi. Saat ini Oppo A5 2020 masih betah di Android 9 dengan user interface ColorOS versi 6. Meskipun jarang update, tapi menurut saya ColorOS 6 ini udah cukup smooth, stabil, dan bebas dari bug. Namun bukan berarti nggak ada update besar ya. Oppo sebenarnya udah nyediain update ColorOS 7.1 berbasis Android 10. Tapi belum benar-benar official, karena pemakai diharuskan mengakses update ini sebagai trial atau uji coba. Di HP yang saya tes, minimal harus punya firmware atau ROM dengan kode A43. Di bawah itu kayaknya menu trialnya nggak akan muncul. Nah, kalau mau coba, bisa download firmware versi terbaru di website resminya Oppo. Terakhir berkode A55, ini masih ColorOS 6. Tinggal di-download dan update secara manual. Tutorial untuk update manualnya bisa ikuti langkah-langkah yang dijelaskan di websitenya. Setelah berhasil update ke ColorOS 6 versi terakhir, tinggal masuk ke software update. Kemudian cek apakah slot trial update ColorOS 7 masih tersedia. Ikuti langkah-langkah yang ada dan selanjutnya ColorOS 7 sudah bisa di-download. Tapi saya nggak ngerekomendasiin untuk segera update ke ColorOS 7 dengan cara ini. Lebih baik tunggu update resminya dengan cara yang normal. Alasannya, ya setelah beberapa hari nyobain ColorOS 7 di HP ini, kayaknya kok agak lemot. Meskipun akhirnya sedikit terobati di update kedua, berkode C68, yang tadinya agak nge-lag pas buka aplikasi kamera, sekarang udah mulai cepet. Nah, bagaimanapun, kesannya multitasking dan buka tutup aplikasi nggak seresponsif sewaktu masih di ColorOS 6. Jadi buat yang ngebet banget pengen update, sebaiknya dipikir-pikir dulu. Meskipun begitu, ColorOS 7 sebenarnya adalah update yang menarik. Selain ada banyak perubahan tampilan di sana-sini, juga ada beberapa fitur baru, seperti Live Wallpaper, yang bisa bikin tampilan wallpaper di home screen jadi lebih interaktif. Terus ada Global Dark Mode, yang bisa memaksa aplikasi yang nggak support dark mode jadi ikutan gelap. Nah, buat yang udah update, bisa kok sharing pengalamannya di kolom komentar. Siapa tahu bisa ngebantu teman-teman yang mau update ke versi ini. Kemudian soal kameranya nih. Hasil foto dari kamera di HP ini ya memang biasa-biasa aja. Namun bisa kok ditingkatin dengan menggunakan aplikasi kamera pihak ketiga, yaitu Google Camera atau biasa disingkat Gcam. Di video sebelumnya yang nge-review Oppo A5 2020 udah pernah saya bahas, tapi semenjak beberapa kali update, termasuk update ColorOS 7 ini, aplikasi Gcam yang lama nggak bisa dipakai lagi.
Oke, langkah pertama sebelum instalasi Gcam adalah download APK yang sesuai. Bisa dimulai dengan googling menggunakan keyword Gcam repository. Hasil pencarian pertama biasanya akan mengarah ke website ini. Jadi di sini semua Google Camera Mode dari berbagai developer dikumpulin jadi satu, dan bisa dibayangkan kadang-kadang butuh waktu untuk mencari tahu versi Gcam mana yang cocok. Selain ya harus punya HP-nya juga buat testing. Nah, untuk HP ini pilih developer dengan nama Parrot 043. Kemudian boleh pilih APK MGC 7.3 versi 8 yang akan kita pakai di tutorial kali ini. Jadi sesekali bolehlah main-main ke sini kalau butuh update APK yang terbaru. Setelah proses download selesai, bisa cek dan install dari file manager bawaan HP. Selanjutnya kalau mau, Gcam udah bisa langsung dipakai, nggak perlu konfigurasi. Tapi kalau mau lebih optimal, bisa ikuti langkah-langkah berikut supaya hasilnya semakin oke. Nah, perlu diingat, proses pengambilan foto menggunakan Gcam itu memang membutuhkan waktu pemrosesan yang lama. Jadi setelah jepret nggak bisa langsung lihat hasilnya, harus ditungguin dulu selama beberapa detik. Mode foto yang jadi andalan di Gcam adalah Night Sight. Fungsinya mirip foto mode malam, hasilnya bisa bagus dan terang banget dibandingin hasil foto dari kamera bawaan. Dan sejauh ini semua fungsi bisa digunakan, selain untuk foto, rekam video, dan fitur slow-mo. Oke, sekian dulu video review dari saya. Seperti biasa, kalau suka sama video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian ya. Subscribe juga channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video seputar gadget menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.